Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Khairul Anam, anggota Santri Semar KKN MDR 2020 Institut Pesantren Magholi Falah Purworejo Margoyoso Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang moderasi beragama yang bertema perdamaian dan keamanan dapat tercipta dengan moderasi beragama. Moderasi beragama sendiri telah menjadi seruan global pada abad ke-21. Moderasi beragama adalah aktivitas manusia beragama yang memerankan tindakan kedamaian dan keamanan dalam persentuhannya dengan yang lain. Diketahui pengaruh agama makin menunjukkan efeknya dalam segala aktivitas hidup seperti sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Maka dari itu manusia beragama terpanggil untuk menjalankan praktek keteladanan guna kebaikan dunia yang didasarkan dengan agama. Manusia beragama tidak boleh mengedepankan klaim kebenarannya sendiri, karena ekspresi tersebut dipastikan berbenturan dengan pandangan manusia yang beragama lainnya. Apabila terjadi benturan antar keyakinan manusia beragama, maka akan tercipta kehancuran yang parah karena pengaruh agama yang begitu kuat dalam aspek kehidupan. Maka dari itu khalayak global sangat menaruh perhatian dan menaruh harapan atas ekspresi keagamaan yang memerankan tindakan kedamaian dan keamanan ketika berinteraksi dengan agama yang lain. Menciptakan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi maupun pemerintah adalah merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya, mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, termasuk dalam memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, bahkan menertibkan rumah ibadah. Dalam hal ini, untuk mendukung terciptanya kedamaian dan keamanan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu mengajarkan kepada setiap umat beragama untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain, bertutur kata yang tidak provokatif dan tidak membuat pendengarnya sakit hati, berusaha untuk berperilaku baik seperti tidak melanggar norma-norma umum, norma kesusilaan, norma adat istiadat maupun norma hukum negara atau tidak melanggar hukum negara. Yang kedua, menumbuh kembangkan penghargaan, rasa, saling pengertian, toleransi, tenggang rasa, serta belajar untuk saling memahami di antara umat beragama dan tidak berbuat hal-hal yang dapat menyinggung sentimen keagamaan. Yang ketiga, setiap umat beragama hendaknya mengerti secara baik dan benar tentang agamanya sendiri dan dilengkapi pula dengan pengetahuan yang cukup dan benar juga tentang agama lainnya, sehingga mengetahui hal-hal baik di agama sendiri maupun di agama yang lain, dan mengetahui pula hal-hal yang sangat dilarang atau ditabuhkan di agamanya sendiri maupun di agama yang lain. Yang keempat, tidak memaksakan seseorang untuk masuk atau mengikuti agama tertentu, dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Dalam upaya untuk memantapkan kerukunan antar umat beragama, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemuka agama dan tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing umat, sehingga apa yang diperbuat oleh mereka akan dipercayai dan diikuti secara taat
Selain itu, tokoh dan figur masyarakat sangat berperan penting dalam membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya tentang agamanya. Menjaga kedamaian dan keamanan bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil dan sepele mungkin, tapi sangat berandil besar guna untuk menjaga kerukunan. Salah satunya yaitu dengan saling bertegur sapa ketika kita bertemu dengan seorang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena tindakan tersebut dapat menumbuhkan rasa untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Demikian peran dan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik umat beragama, tokoh agama, bahkan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak tersebut dapat berperan aktif dan maksimal dalam melakukannya, maka kedamaian dan keamanan hidup umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap terjaga. Demikianlah dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.